Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bermajlis kembali untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meluangkan waktu, meninggalkan aktivitas kesibukan kita untuk belajar, untuk mendengarkan qaul Allah dan qaul Rasul. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua Allah beri. Sebagaimana para ulama kita menyebutkan, innallaha yu'ti dunya liman ahabba wa liman yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia ini kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Walakinnallaha yu'til akhirah liman ahabba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhirat kepada hamba-hamba pilihan yang Dia cintai. Semoga dengan kita hadir di sini, meluangkan waktu, meninggalkan aktivitas kita, belajar agama ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan tentunya di dalam kita belajar, kita juga harus menata niat kita agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing kita menuju jalan yang Allah ridhoi. Karena banyak orang yang belajar, orang yang berilmu, orang yang mengerti, tapi dia tidak cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pentingnya kita di dalam kita menuntut ilmu, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sampai pada poin yang ke-88 tentang ain. Ain itu secara bahasa artinya mata, tapi secara istilah adalah pandangan mata yang mencelakakan. Pandangan mata yang mencelakakan. Dan ini banyak ya yang tidak tahu di kalangan kaum muslimin, bahwasanya kita itu memiliki ain
tapi kita tidak menyadarinya. Memandang sesuatu dengan pandangan yang takjub, memandang sesuatu dengan pandangan yang diiringi dengan iri dengki, itu bisa mengakibatkan objek yang dipandang itu celaka. Dan itu cepat, reaksinya cepat sekali. Sampai Rasulullah SAW mengultimatum, memberikan peringatan hati-hati terhadap ain ini, terhadap pandangan mata jahat, ya, pandangan mata dengki, pandangan mata yang bisa mencelakai. Lau anna syai'un sabiqul qadar kana al-ain. Kalau saja ada sesuatu yang bisa melampaui takdir, maka ain itu bisa melampaui takdir. Ini saking cepatnya, ya. Jadi seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain lah yang bisa mendahului takdir. Tapi nggak ada yang bisa mendahului takdir, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu banyak menyebutkan hadis-hadis tentang ain. Al-ainu haqqun, pandangan mata berbahaya itu benar-benar terjadi, benar-benar ada. Bahkan kebanyakan umat Rasulullah SAW binasa, ya, dalam tanda kutip mati, disebabkan oleh ain, ya. Jadi kebanyakan orang yang mati, orang yang meninggal dunia dari kalangan umat Rasulullah itu disebabkan karena ain, karena pandangan mata yang berbahaya. Maka bagi kita yang melihat sesuatu atau melihat saudara yang lainnya yang membuat kita itu takjub, yang membuat kita itu terkesima, ya, maka hendaklah diiringi dengan doa keberkahan. Kalau dalam hadis Nabi SAW, falyubarik fihi, hendaklah dia mendoakan keberkahan terhadap apa yang membuat dia takjub. Ya, dalam konteks lain, kalau dalam surat Al-Kahfi itu katakan Masya Allah, ya, katakan Masya Allah. Makanya kalau yang sudah pernah ke Arab Saudi, itu sering kita lihat mobil-mobil itu tulisannya Masya Allah. Itu untuk apa? Untuk menghindari ain, ya, untuk menghindari ain, pandangan mata yang membahayakan. Dahulu pernah terjadi di
di zaman Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Abu Umamah Ibn Sahal Ibn Hanif, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, diriwayatkan bahwa beliau pernah menuturkan apa? Suatu hari, suatu ketika, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amir ibnu Rabi'ah. Amir ibnu Rabi'ah ini berjalan melewati atau berpapasan atau berjumpa dengan Sahal ibnu Hanif yang sedang mandi. Ya, kayak dulu itu mandi kan di belik ya, tahu belik ya Bu ya? Belik tahu belik. Ya, ada sumur di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Ngalamin nggak dulu mandi di belik gitu? Enggak ya? Ya, dulu Ustaz ngalami mandi di belik itu, di belakang rumah itu ada belik. Jadi ketika sedang mandi, ketika melihat Sahal ibn Hanif sedang mandi, maka Amir ini berkata, apa ucapan Amir ketika melihat Hanif ini, Sahal bin Hanif ini? Aku belum pernah melihat kulitnya Sahal bin Hanif ini seputih kulit orang-orang yang pernah aku lihat. Ya, namanya orang mandi kan buka baju ya Bu ya. Kalau laki-laki mandi kan dia buka baju telanjang dada gitu ya. Jadi ketika melihat kulitnya yang putih bersih itu membuat Amir bin Rabi'ah itu takjub. Tapi dia mengatakan, aku belum pernah lihat kulit seputih ini. Maka tidak lama setelah Amir mengucapkan itu, Sahal tiba-tiba jatuh, pingsan, terbanting ke tanah. Gak ada sebab. Ya, sebabnya tadi karena Amir bin Rabi'ah tadi takjub melihat badannya Sahal bin Hanif tadi yang putih tadi. Lantas apa? Lantas dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini subhanallah ya, seorang nabi, seorang pemimpin, sekaligus juga seorang tabib. Ya, tabib itu bahasanya. Tabib itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya dokter. Ya, makanya ada para ulama itu mengumpulkan buku namanya Tibbun Nabawi. Jadi pengobatan ala Nabi. Ya. Jadi dibawa pingsan itu dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat Sahal itu jatuh terbanting. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang menyebabkan demikian? Mereka menjawab, Amir bin Rabi'ah. Karena yang ada di situ cuma Amir. Ya, yang menyebabkan dia terbanting itu Amir bin Rabi'ah. Maka apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kenapa
ada salah seorang di antara kalian yang membunuh saudaranya, yang mencelakai saudaranya. Ya, ini menunjukkan apa? Pandangan mata yang menakjubkan itu bisa mencelakakan, bisa mencelakai. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri saudaranya, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan untuknya. Falibarik fihi. Ya. Setelah itu apa? Rasulullah SAW meminta diambilkan air, lalu memerintahkan kepada Amir untuk berwudu. Ini obatnya, obat orang yang kena air. Perhatikan, memerintahkan Amir untuk berwudu, dan Amir pun segera berwudu, membasuhi wajahnya, membasuhi tangannya, sikunya, lututnya, wudu seperti biasa. Ya. Dan apa? Air wudunya itu diwadahi. Air wudunya diwadahi. Kemudian apa? Kemudian air wudunya tadi disiram, dimandikan kepada Sahal bin Hanif. Ya. Dan memerintahkan Rasulullah SAW memerintahkan agar mengguyurkan air tersebut ke tubuhnya Sahal bin Hanif. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menumpahkan ke arah belakangnya, ya diguyurkan. Dan seketika itu juga apa? Sahal bin Hanif bangun dari pingsannya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa idza tusiltum faghsilu. Jika kalian itu diminta untuk memandikan, ya, diminta untuk berwudu, yang airnya itu digunakan untuk mandi, maka gunakanlah itu untuk mandi. Ya, itu disebutkan oleh para ulama di antara cara untuk mengobati orang yang terkena haid. Disuruh wudu, wudunya diwadahi, airnya diutuk untuk mandi. Ini kalau orang yang nggak pernah belajar ini, nggak pernah mengkaji ini, lihat praktek seperti itu, wah ini syirik ini khurafat ini, kok disuruh mandi segala, diwadahin airnya, ya tidak. Ini metode pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Al-ainu haqqun. Ain, pandangan mata yang mencelakakan itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itu bisa mendahului takdir. Wa idza stawsiltum faghsilu. Apabila kamu disuruh mandi, maka mandilah. Ya. Dan ain itu kadang menimpa orang-orang dekat. Ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya, ibu kepada anaknya, anak kepada ibunya, suami kepada istri, istri kepada suaminya. Ya, maka apa? Sering-sering mengucapkan apa? Barakallahu fiik. Umpamanya anak-anak baru pulang sekolah. Anak-anak kan biasanya kalau pulang sekolah itu ekspresinya beda-beda ya Bu ya. Ada yang kalau pulang sekolah itu nendang pintu, dia
banting tas gitu ya. Dia lagi nggak mood. Ya. Ada yang pulang sekolah itu langsung manggil, Umi, Masya Allah, Barakallahu fiik, anak Umi baru datang. Nah itu. Ya. Jadi doakan keberkahan, doakan kebaikan, doakan doa-doa yang baik. Subhanallah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Yaitu berapa? Untuk menghindari aib. Ya, untuk menghindari aib. Dan itu banyak kejadian. Kalau di Jawa itu ada kucing namanya kucing Condromowo. Pernah dengar nggak Bu? Yang orang Jawa itu. Ada orang Jawa. Banyak orang Jawa ya. Ada kucing jenisnya kucing Condromowo, bukan kucing Anggoro, kucing Persia, bukan. Kucing Condromowo. Kucing Condromowo itu punya aib. Ya, dia kalau melihat tikus itu langsung jatuh. Belum dia apa-apain, baru dipentelengi. Dipentelengi itu di apa? Dipeliri, ya. Sama seperti burung. Kalau burung itu burung alap-alap. Burung alap-alap itu juga punya ain itu. Kalau dia sudah ngejar mangsa, melihat mangsa itu langsung sayapnya ketutup, nggak bisa ditepakkan lagi sayapnya itu, jatuh langsung. Ya. Kalau ular apa? Kobra kalau dia sudah ngincer mangsanya sudah. Ya, dan orang juga ada yang seperti itu. Ya, para ulama menyebutkan ada memang pandangan mata terutama mata-mata yang dengki ya. Bukan yang takjub aja, yang dengki juga berbahaya. Ya, itu dibantu oleh jin. Ya. Jadi kalau di Yaman dulu pernah salah seorang ustaz cerita, dia dulu pernah belajar di Yaman. Di Yaman itu ada jasa ain, kayak dukun gitu. Jadi kalau kita ingin mencelakai seseorang, datang aja ke dia, kasih fotonya. Mas, orang ini rumahnya di sini, alamatnya ini, fotonya ini, tolong dibuat celaka. Ya, sama dukun itu cuma dilihat aja, nanti dia celaka. Ya, itu menggunakan apa? Ain, menggunakan pandangan mata yang dibantu oleh jin, oleh syaitan. Ya. Makanya jangan suka memajang foto-foto di internet, di medsos, dijadiin SW, dijadiin story, dijadiin cerita. Ya. Anaknya difoto terus diunggah, jagoanku. Nah, itu bahaya. Berpotensi terkena aib. Saking orang Indonesia ini nggak tahu tentang aib, di foto anaknya yang masih unyu-unyu, yang masih ganteng itu, yang kalau orang lihat itu gemoy kan greget itu, wah itu gampang terkena aib itu. Malah ditaruh di belakang bak truk, ya, dikasih caption bos cilik katanya. Wah itu bahaya. Kenapa itu dilakukan? Karena kejahilan, kebodohan. Ya, dipasang yang besar. Kalau ada orang takjub, berpotensi kena aib. Kalau ada orang yang hasad, juga berpotensi kena
ain. Ya, makanya jangan macam-macam foto yang berpotensi menimbulkan orang itu takjub atau orang itu hasad, karena itu berbahaya. Kemudian juga di dalam Al-Quran banyak kisah atau cerita tentang ain. Wa in yakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim, dalam surat Al-Qalam. Dan sesungguhnya orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang ingkar itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Dengan pandangan mata menggelincirkan, menyesatkan, mencelakai. Ya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu dengan ucapan masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Kemudian juga kisah ketika Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya ketika datang ke kerajaannya Nabi Yusuf. Di mana kerajaan Nabi Yusuf? Mesir. Ya. Dulu Nabi Yusuf disia-siakan, mau dibunuh, ya, sampai Nabi Yusuf menjadi budak, kemudian dipenjara, ya, sampai beliau jadi raja. Ketika jadi raja, maka beliau ingat dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah mencelakainya. Tapi ingat bukan untuk balas dendam, tapi untuk apa? Untuk menghormati mereka. Maka Nabi Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya untuk datang masuk ke istana, ya, melalui pintu yang berbeda-beda. Al-abwabin mutafarriqah. Masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kenapa? Agar tidak menimbulkan pandangan mata mencolok yang menyebabkan apa? Ain. Ya, yang menyebabkan ain. Maka kalau kita punya nikmat, diberi nikmat, pintar-pintar kita menutupinya. Gak usah dipamer-pamerin. Kenapa? Ada pandangan mata yang hasad di sekitar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat ada pandangan mata yang hasad. Ya. Makanya kita ini untuk mengobati hasad, biar hasad itu tidak membesar, karena semua kita ini punya potensi hasad, Bu. Semua kita ini punya potensi hasad. Siapa saja, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang biasa, mau orang yang sudah dalam tarbiyah, mau orang-orang soleh, semua itu punya penyakit hasad. Namun penyakit hasad ini, kalau dia tidak segera dipadamkan, dia membesar. Kalau dia muncul, segera dipadamkan, dia hilang. Ya, makanya kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa? La yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada yang selamat seorang pun dari hasad, iri, dengki.
Walakinnal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Akan tetapi orang-orang yang mulia mereka itu memadamkan api hasad yang mau membesar, dipadamkan. Dan orang-orang yang buruk hatinya ketika ada api hasad malah dikipasin biar tambah besar. Ya, contoh ngipasinnya gimana? Kalau tetangga kita beli motor atau beli mobil atau beli kulkas baru, kita gini, paling juga dapat kredit. Nah, itu namanya dikipasin. Iya, baru bisa beli kayak gitu, dia udah pamer. Nah, itu dikipasin namanya, Bu. Ya, saya juga bisa beli kayak gitu, cuma kayak gitu aja. Nah, itu hasad. Ya. Nah, untuk mereda agar hasad itu tidak membesar, apa Bu? Ikut bahagia ketika saudara kita bahagia. Ikut sedih ketika saudara kita sedih. Nah, itu cara memadamkannya. Ketika saudara kita beli mobil, alhamdulillah, fulanah beli mobil. Mudah-mudahan saya bisa nebeng kalau pas kajian ke Bandar Lampung. Reda itu, Bu. Alhamdulillah, fulanah beli motor. Mudah-mudahan nanti kalau saya butuh, saya boleh pinjam. Reda dia, Bu. Ya. Dia reda. Ketika saudara kita sedih, kita ikut sedih. Jangan malah kita senang, kapok. Biarin aja, dagangnya sepi, biar ngerasain, ya. Nah, itu semua kita punya potensi melakukan itu. Maka para ulama tadi menyebut kalau ada benih-benihnya yang sudah mau membesar, segera padamkan. Karena kalau dia masih benih, masih enak madamkannya. Tapi kalau benih malah disiram, malah dipupuk, ya jadi besar. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ain. Sisa waktu yang ada, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu sampaikan. Sini ada pertanyaan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengobati jika ada orang yang terkena ain namun tidak tahu siapa yang menyebabkannya? Kalau nggak tahu siapa yang menyebabkannya, para ulama menyarankan untuk diruqyah. Ya, diruqyah, dibacakan ayat-ayat perlindungan, dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan ayat kursi, dibacakan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dibacakan surat Mu'awwidzatain, ya, Qul huwal falaq an-nas, dan dibacakan zikir-zikir perlindungan seperti zikir pagi, zikir petang itu bagus untuk dibacakan. Boleh juga dibacakan di air kemudian dimandikan atau diminumkan, ya. Boleh, insyaallah dengan seperti itu mudah-mudahan bisa berkurang penyakitnya dengan izin Allah. Ustaz, bagaimana cara kita membentengi diri dari orang-orang yang memiliki pandangan dengki kepada kita? Caranya bentengi dengan zikir pagi dan petang, ibu-ibu sekalian. Jadi zikir pagi, zikir petang itu jangan ditinggalkan, karena itu adalah tameng, pelindung, benteng
terkuat milik seorang muslim. Barang siapa yang menjaganya, maka Allah akan melindunginya dengan perlindungan yang sempurna. Maka lazimi, amalkan zikir pagi, zikir petang. Dibaca setelah sholat subuh untuk zikir pagi. Kalau nggak sempat bacanya setelah subuh, boleh dibaca di waktu duha. Kemudian zikir petang dibaca setelah sholat asar. Ya, kalau nggak sempat dibaca setelah sholat maghrib, tapi yang paling afdol ya di setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Itu dilazimi. Ya, beli bukunya atau download, ada di aplikasi. Cukup. Naktabi lahuna wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalna barakallahu fikum.